Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai quality atau mutu. Dan dalam membahas ini saya akan lebih spesifik bicara mengenai konsep dasar dan dimensi atau ukuran dari mutu. Adapun outline penyajian kali ini, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa saja elemen-elemen esensial atau elemen-elemen yang penting dalam suatu sistem manajemen mutu atau kualitas. Yang kedua yang akan saya bahas adalah apa yang dimaksud dengan mutu atau kualitas. Selama ini kita bicara mutu, bermutu, berkualitas, apa sih mutu itu? Yang ketiga yang akan saya bahas adalah kapan sesuatu produk, entah itu barang atau jasa, dikatakan bermutu atau berkualitas. Dan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan atau kualitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah apa dimensi atau ukuran dalam menilai mutu dari suatu produk barang atau jasa. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu ya. Apa saja elemen-elemen esensial dari suatu sistem manajemen mutu atau kualitas. Oke teman-teman, sebelum bicara mengenai elemen esensial dari mutu dalam hal ini dalam suatu sistem atau organisasi ya, tentu kita selalu mengkonsumsi yang namanya barang atau jasa. Dimanapun itu, di berbagai belahan dunia manapun ya, selalu ada barang, ada jasa. Nah, bentuk-bentuk barang itu seperti makanan, minuman, mobil, motor, ya, obat, alat kesehatan, televisi, dan sebagainya. Sesuatu yang memang bisa dipindah tangankan. Dan juga kita sering mengkonsumsi jasa. Misalnya jasa penjahit kalau ingin menjahit kain yang kita sudah beli untuk menjadi baju. Jasa guru untuk memberikan layanan pendidikan di pendidikan dasar dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi ya jasa dosen. Misalnya. Jasa dokter untuk melakukan diagnosa dan memberikan rekomendasi untuk terapi atau pengobatan. Jasa montir misalnya untuk memperbaiki kendaraan kita yang macet. Jasa arsitek untuk membangun atau bukan membangunnya, menggambar desain bangunan tertentu. Jasa pengacara ketika butuh bantuan hukum. Nah, yang kaitan dengan jasa ini memang tidak bisa dipindah tangankan karena tidak ada satu barang yang yang dikonsumsi atau dimiliki. Jasa itu dirasakan pada saat dia dikonsumsi atau dimanfaatkan. Nah, untuk bisa memproduksi suatu barang dan jasa dari suatu organisasi atau dari suatu sistem tertentu ya, dia membutuhkan elemen-elemen yang penting sehingga barang dan jasa itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan dari orang yang membeli atau pelanggan atau pasien atau konsumen. Nah, apa saja elemen esensial itu? Ada 3 ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai input atau masukan. Yang kedua yang kita sebut sebagai proses. Dan yang ketiga kita sebut sebagai lingkungan. Ya. Jadi input, kemudian proses dan lingkungan ini sedemikian rupa akan mempengaruhi organisasi ya, dalam menghasilkan suatu produk, entah itu barang dan jasa. Dan kualitas dari barang dan jasa itu akan sangat ditentukan oleh 3 elemen ini. Nanti kita lihat di bagian input itu apa-apa saja, di bagian proses itu apa saja, dan di lingkungan itu apa saja. Kita mulai dari yang pertama dulu, ya, input. Dalam teori sistem atau manajemen, ya, input ini terdiri dari banyak unsur. Perkembangan yang paling terakhir sekarang orang menyebutnya itu 6M tambah 1T. Ya.
6M ini M dalam bahasa Inggris, dan juga 1T ini 1T dalam bahasa Inggris. Nah, apa saja 6M dan 1T itu? Nah, mulai dari man atau manusia, ada money atau uangnya atau anggarannya, ada material atau material yang dibutuhkan ya, bahan baku gitu ya. Ada mesin untuk bisa memproduksi suatu barang ya. Kemudian ada metode ya. Ada market, ada pasarnya, dan juga ada waktu atau time untuk bisa uh, memproduksi suatu barang dan jasa. Artinya ada waktu yang dialokasikan di sana sebagai suatu modal ya, untuk bisa memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, untuk menjamin semua unsur 6M dan 1T ini nantinya menghasilkan barang yang berkualitas, diperlukan semacam standar. Organisasi manapun ketika dia mau menghasilkan suatu barang dan jasa, tentu dia menginginkan manusia-manusia yang punya skill, material yang baik, anggaran yang cukup, mesin yang dapat bertahan lama misalnya, metode yang lebih cepat, sehingga nanti pengerjaannya juga lebih cepat dari sisi waktu. Nah, standar apa yang dipakai untuk menjamin seluruh unsur ini bagus untuk menghasilkan barang dan jasa? Nah, ini disebut sebagai standar personel dan standar fasilitas. Personel ini merujuk kepada manusia. Kalau fasilitas itu merujuk kepada hal-hal yang lain ya. Entah itu material, ya, entah itu mesin, entah itu money, dan juga metode dan sebagainya. Umumnya di bagian input adalah standar personel dan fasilitas. Bagaimana dengan prosesnya? Dalam teori sistem, proses ini adalah aktivitas untuk mengubah semua input tadi menjadi output atau keluaran yang kita sebut sebagai barang atau jasa. Nah, di dalam proses ini ada unsur-unsurnya. Ya. Unsur-unsurnya itu di dalam ilmu manajemen disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Nah, apa itu fungsi-fungsi manajemen? Itu mulai dari perencanaan, ya, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada kontrol, kemudian ada evaluasi. Ya. Ada evaluasi. Nah, bagaimana menjamin seluruh unsur proses ini pada akhirnya menghasilkan suatu barang dan jasa yang bermutu? Nah, untuk menjamin itu diperlukan yang namanya standar. Nah, standar apakah di bagian proses ini? Namanya adalah standar pelaksanaan ya, atau standar tindakan. Harus ada standarisasi terhadap proses perencanaan yang baik, harus ada standarisasi terhadap proses pengorganisasian yang baik, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi. Jika seluruh fungsi-fungsi ini dijalankan sesuai dengan standar, harapannya tadi seluruh input yang 6M dan 1T itu pada akhirnya menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Jadi di sini ada fungsi manajemen dan juga ada standar pelaksanaan. Karena di bagian proses ini adalah aktivitas untuk mengubah input. Jadi yang dipentingkan di sini adalah pelaksanaan atau tindakannya. Bagaimana dengan lingkungan? Nah, bicara tentang lingkungan sebagai salah satu elemen penting dalam suatu sistem manajemen mutu, tentu di sini tidak bicara standar, tapi bicara unsur-unsur apa sih yang ada di dalam lingkungan. Karena lingkungan ini berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kerja organisasi. Nah, unsur-unsur itu bisa seperti regulasi. Jadi organisasi penyedia pelayanan itu misalnya diikat oleh regulasi pemerintah, atau diikat oleh regulasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional, atau regulasi yang dibuat dan mengikat organisasi dari organisasi-organisasi, kumpulan organisasi yang sejenis. Itu salah satu contoh ya, unsur-unsur di lingkungan yang mempengaruhi kerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi. Tentu ini merujuk kepada kondisi masyarakat di mana organisasi itu berada. Ada kalanya organisasi itu
ada di daerah yang memang struktur ekonomi masyarakatnya ya sudah elit, tetapi ada juga organisasi yang hidup di tengah masyarakat yang ekonominya lemah. Nah, tentu kondisi ini mempengaruhi organisasi. Kemudian ada organisasi lain. Organisasi lain ini bisa saja sebagai kompetitor atau pesaing, bisa juga sebagai organisasi yang menjalankan fungsi pelengkap, artinya memasok bahan baku bagi organisasi dalam menyediakan barang dan jasa. Ya. Kemudian di sana juga ada budaya-budaya kerja. Ya. Budaya kerja ini tentu bisa berasal dari organisasi yang sejenis, bisa juga kepercayaan atau keyakinan yang memang hidup di tengah masyarakat, dan etos kerja yang memang sudah dipercayai atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat, adat istiadat masyarakat. Sehingga itu mempengaruhi organisasi, baik di dalam penerimaan tenaga kerja, juga interaksi di dalam organisasi ketika bekerja. Ini juga ada kaitannya. Nah, di lingkungan ini yang diutamakan itu bukan soal standar. Lagi-lagi standar itu berlaku bagi internal. Ya. Kalau di eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh organisasi, maka yang perlu menjadi perhatian di sini adalah apakah unsur-unsur lingkungan ini sesuai, cocok tidak dengan kerja-kerja organisasi, mendukung organisasi atau tidak. Bisa jadi ada yang mendukung, bisa jadi tidak mendukung, bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai, bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok. Nah, untuk bisa membuat lingkungan berpihak pada organisasi, tentu ada upaya-upaya dari organisasi, entah untuk memodifikasi lingkungan atau melakukan advokasi untuk mengubah regulasi, ya, atau hal-hal lain. Banyak hal yang bisa dipakai. Nah, kalau nanti kondisi lingkungan itu betul-betul mendukung organisasi, itu akan semakin membuat organisasi memiliki barang dan jasa yang berkualitas. Nah, itu 3 elemen penting ya dalam suatu sistem manajemen mutu. Mulai dari inputnya, ada di sana standar personel dan standar fasilitas, ada proses di dalamnya, ada fungsi-fungsi manajemen dan standar pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Di dalamnya ada regulasi, kondisi sosial ekonomi, budaya, kemudian organisasi lain, baik sebagai kompetitor maupun organisasi yang memasok bahan baku atau organisasi pelengkap, dengan kondisi ya mendukung atau tidak mendukung. Kalau kita bicara tentang mutu, ya selalu ada 3 elemen esensial ini. Ya. Nah, dari ketiga elemen inilah menghasilkan barang, bisa barang A, jasa B, barang C, yang nantinya seluruh barang dan jasa itu dikonsumsi oleh pelanggan atau oleh konsumen dan akan memberikan rasa puas. Nah, rasa puas inilah yang dilihat sebagai kinerja dari barang dan jasa tadi. Nah, di bagian akhir ini ya tentu ada standar kinerja atau standard of performance gitu. Jadi kombinasi dari berbagai input melalui proses tertentu didukung oleh lingkungan menghasilkan barang dan jasa tertentu, harapannya barang dan jasa itu memberikan suatu kinerja. Kinerja ini dalam rangka memberi kepuasan. Jadi kalau kita bicara tentang mutu, berarti secara umum itu sudah mencakup keseluruhan ya. Mulai dari standar fasilitas, standar personal, standar pelaksanaan, kemudian ada lingkungan yang mendukung, semuanya itu berujung pada standar kinerja atau performance. Nah, teman-teman sekalian, ini elemen-elemen pentingnya. Nah, bagaimana dengan mutu itu sendiri? Apa sih mutu itu? Apa sih kualitas itunya? Nah, saya akan memaparkan beberapa definisi mutu. Ya. Yang pertama itu dari Winston Dictionary. Ya. Winston Dictionary mendefinisikan mutu sebagai tingkat kesempurnaan atau penampilan sesuatu yang diamati. Sesuatu yang diamati ini sudah pasti kategorinya hanya 2, barang atau jasa. Berarti kalau ikut definisi ini,
Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari suatu barang atau jasa. Jadi kalau dia semakin sempurna, berarti dia semakin bermutu kalau kita ikut definisi ini. Ya. Yang kedua, ini dari Donna Bedian, mutu itu didefinisikan sebagai sifat yang dimiliki oleh suatu program. Nah, karena ini kata kuncinya adalah sifat yang dimiliki, ya sifat yang dimiliki ini bisa baik, bisa tidak baik, bisa jadi jelek gitu ya, atau bisa jadi sangat excellent ya, sangat bagus. Kemudian definisi yang ketiga ini dari Business Dictionary ya. Business Dictionary mendefinisikan mutu sebagai ukuran keunggulan ya, yang bebas dari cacat, kekurangan, dan variasi yang signifikan. Ya, di sini ada kata kunci keunggulan, bebas dari tiga hal, cacat, kekurangan, dan variasi yang signifikan. Variasi yang signifikan itu maksudnya begini, kalau kita memproduksi suatu barang dan kita hanya punya satu mal, maka harapannya barang yang keluar dari satu mal atau dari satu metode itu sama semuanya. Kalau terjadi variasi yang tinggi, berarti di sana ada masalah mutu. Karena tidak bisa menjamin ini apa namanya, satu produk itu sama semuanya ini ya. Dari satu mal. Variasi yang tinggi menunjukkan ada kesalahan di dalam proses. Dan itu dianggap ya tidak bermutu. Kemudian yang keempat ini dari ISO 9000 ya. Mutu itu didefinisikan sebagai kumpulan dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang ditetapkan. Jadi setiap produk yang dibuat itu tujuannya untuk memuaskan kebutuhan tertentu di masyarakat. Nah, karakteristik dari suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan inilah yang disebut sebagai mutu. Tentu karakteristik itu bisa banyak sekali, bukan hanya satu aspek saja, ada aspek-aspek yang lain. Nanti saya akan bahas di pertanyaan nomor terakhir tadi. Kemudian definisi dari Oxford Living Dictionary, ya, mutu ini didefinisikan sebagai standar sesuatu yang dibandingkan dengan hal-hal lain yang sejenis atau tingkat keunggulan sesuatu. Jadi rupanya mutu di sini ya ukuran yang menunjukkan perbandingan antara benda A dengan benda B, jasa A dengan jasa B yang sejenis. Jadi kalau dia semakin unggul dari ketika dibandingkan dengan suatu benda atau suatu barang, gitu, dan ketika dia lebih unggul ketika dibandingkan dengan suatu jasa, maka itulah yang disebut bermutu. Jadi ini mengacu kepada standar. Nah, apa implikasinya teman-teman ketika kita tadi sudah belajar tentang elemen esensial dan juga definisi mutu. Elemen esensial tadi ada input, ada proses, ada lingkungan, kemudian definisi mutu yang merujuk kepada tingkat kesempurnaan, bebas dari cacat, memuaskan kebutuhan, ya. Ketika dibandingkan dengan yang lain itu ada keunggulannya. Ya, ini punya implikasi yang besar ya. Nah, seperti apa implikasi atau konsekuensi dari semua itu? Yang pertama adalah masalah mutu itu akan muncul ya. Entah mutu barang atau mutu jasa pelayanan, itu akan muncul jika unsur input, proses, dan output, dan lingkungan ya, itu menyimpang dari standar yang diminta. Ya. Oke, standar di sini maksudnya ke input, proses, dan output. Kalau lingkungan kan tidak punya standar. Jadi masalah mutu akan muncul jika terjadi penyimpangan di unsur input, proses, output, serta tidak didukung oleh lingkungan. Yang kedua, ya, karena tadi bicara standar, apa yang dimaksud dengan standar? Nah, kita perlu tahu definisi standar ini. Per definisi ya, dari Clinical Practice Guideline, ini memang definisi yang lama, tapi menurut saya masih relevan sampai sekarang. Standar itu adalah keadaan ideal atau pencapaian tertinggi sebagai batas penerimaan minimal. Ya. Jadi, kalau kita ingin memproduksi suatu barang dengan diameter 5 cm misalnya, dengan batas atasnya mungkin 10 cm misalnya, ya harus ada di dalam range itu keadaan ideal atau pencapaian tertinggi yang dipahami sebagai batas penerimaan minimal. Jadi 5 cm itu menjadi minimal, maksimalnya 10 cm. Ya.
Atau ini ya, standar itu juga didefinisikan sebagai kisaran variasi yang dapat diterima ya. Artinya ada toleransi di sini. Kalau sudah terlanjur di bawah ya berarti tidak mencapai standar. Kalau terlalu di atas ya berarti melebihi standar. Nah, ada juga definisi lain ya, dan masih dari Donna Bedian ya. Standar itu adalah rumusan penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai. Jadi hati-hati juga kita ketika merumuskan standar yang mampu dicapai. Bukan asal-asal kita membuat standar untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Lihat baik-baik, mampu dicapai atau tidak. Jangan sampai standarnya terlalu tinggi sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan pun dianggap masih di bawah standar. Nah, agar standar itu bisa dilaksanakan, tentu standar ini kan harus dirumuskan terlebih dahulu. Nah, agar dia bisa dilaksanakan dalam satu proses produksi, dibutuhkan yang namanya alat bantu. Nah, alat bantu inilah yang sering kita sebut sebagai protokol, ya, pedoman, instruksi pelaksanaan, ya, mungkin juga ada rincian tugas, dan sebagainya. Tujuannya agar apa tadi? Agar standarnya bisa dilaksanakan. Perlu ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Nah, bagaimana mengukur tercapai atau tidaknya standar? Nah, di titik ini kita membutuhkan yang namanya indikator. Ya. Jadi indikator itu adalah ukuran kepatuhan terhadap standar. Nah, kalau teman-teman agak sulit memahami mulai dari mutu ke standar ke indikator, saya akan jelaskan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Teman-teman, anggaplah kita ini memproduksi barang tertentu gitu ya. Nah, barang ini kita bikin dulu standar minimalnya. Kalau saya produksi barang maka minimal nilainya X misalnya. Kita pasang nilai minimal di sini ya. Kemudian nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya misalnya di bagian sini. Jadi ada rentang dari nilai minimal ke nilai maksimal gitu. Nah, proses untuk menghasilkan barang dengan range nilai minimal menuju ke nilai maksimal ini tentu didahului dengan penentuan standar input, penentuan standar di proses, kemudian penentuan standar output yang minimal dan maksimal ini, termasuk mencari tahu dukungan dari lingkungan. Gitu. Oke, untuk mengukur pencapaian standar ini dari nilai minimal ke nilai maksimal ini ada indikator tolok ukur ya. Nah, indikator ini tentu diamati, ya, diukur terus menerus. Nah, dari gambar ini ya, kalau kita lihat ada 3 kemungkinan yang terjadi ya ketika barang dan jasa itu diproduksi dan dikonsumsi oleh orang lain. Kemungkinan pertama ya di bawah standar. Jadi kita mungkin prosesnya kurang baik, akhirnya keluar barang yang ukuran-ukurannya itu di bawah nilai minimal yang dipersyaratkan. Kemungkinan kedua adalah sesuai standar. Jadi standarnya sudah dibuat, diproduksi, kemudian diukur, ternyata memang sesuai standar. Ini kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga adalah melebihi standar. Jadi dia melewati standar ini. Nah, pertanyaannya, kondisi manakah yang dianggap bermutu? Ya. Apakah yang bermutu itu yang di bawah standar ini? Ya, pandangan umum menyatakan bahwa yang bermutu itu tentu tidak mungkin ini ya, tentu yang sesuai standar. Tapi ya tidak bisa juga dipukul rata seperti itu ya, karena ada kemungkinan orang-orang yang menggunakan barang ini tidak tahu nilai minimalnya berapa, sehingga dia mempersepsikan yang di bawah standar ini sudah sangat bermutu bagi dia. Ya. Entah karena kurang pengetahuan, kurang pendidikan, kurang pengalaman, ya yang dia dapatkan itu dia anggap sebagai sesuatu yang sangat sangat bermutu lah. Nah, ini kemungkinan pertama ya, kondisi yang dianggap bermutu ya. Meskipun banyak orang menyatakan bahwa ini ya tidak bermutu karena di bawah standar. Kondisi kedua ya yang sesuai standar ini. Banyak orang berpandangan seperti ini ya. Jadi sesuatu yang bermutu itulah yang sesuai dengan standar. Tetapi ada juga kritik terhadap posisi ini ya.
Ada orang yang mengatakan ya, kalau inputnya sudah terstandar, prosesnya terstandar, outputnya juga terstandar. Ya, kalau outputnya hanya standar, ya biasa-biasa saja. Tidak ada yang wah, tidak ada yang wow gitu ya. Sehingga ada juga yang mungkin tidak merasa bahwa ini bermutu. Ada yang mempersepsikan yang bermutu itu yang melebihi standar. Ya. Ya, kalau layanan yang standar-standar mereka sudah bosan. Mereka mau yang melebihi standar, melebihi harapan mereka, melebihi ekspektasi mereka. Ya. Nah sayangnya memang teman-teman sekalian, ya, yang namanya pengukuran soal bermutu atau tidak bermutu ini ya kompleks, subjektif sekali ya penilaian orang-orang ya, dan banyak variabel di sana yang mempengaruhi. Dan ini juga sifatnya multidimensi karena memproduksi suatu barang atau jasa itu kan ada interaksi banyak orang di sana. Kita mau lihat dari sisi yang mana, ini susah ya, sangat subjektif di sini. Nah, dari sini teman-teman membawa kita kepada pertanyaan kapan suatu produk atau barang dan jasa itu dikatakan bermutu atau berkualitas. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa di sebuah organisasi pelayanan kesehatan itu ada banyak pihak yang terkait di dalam. Jadi bukan hanya organisasi sendiri, atau gambarannya seperti ini. Jadi anggaplah ini organisasi yang terdiri dari input, proses, dan output. Ada 6M, 1T di bagian input, kemudian ada proses-proses fungsi manajemen, pada akhirnya menghasilkan barang dan jasa, baik barang publik maupun barang private. Nah, kita anggap ini adalah penyelenggara atau provider, penyedia pelayanan. Nah, barang ini untuk siapa? Ya, untuk pemakai atau konsumen. Ya. Nah, konsumen menggunakan barang dan jasa ini, baik barang publik maupun barang pribadi. Setelah konsumen mengkonsumsi layanan ini atau jasa atau barang ini, ya kalau di kesehatan mungkin derajat kesehatannya meningkat. Atau dalam sisi yang lain itu kepuasannya meningkat, kepuasan pelanggan. Nah, di sisi ini ada pihak konsumen yang punya persepsi tersendiri. Kapan sesuatu barang itu dikatakan bermutu. Provider juga begitu. Dia punya persepsi tersendiri kapan suatu barang dan jasa yang dihasilkan itu bermutu. Di sini ada input, ada proses. Ya, tentu ada ikutannya dengan output ya. Di saat yang sama juga pihak terkait itu ada lingkungan. Lingkungan ini bisa diartikan macam-macam. Entah organisasi pesaing sebagaimana yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Bisa juga ada donatur yang menginvestasikan uangnya untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, dari masing-masing pihak ini punya persepsi tentang mutu sendiri-sendiri. Dan kita akan lihat seperti apa mereka menilai sesuatu barang itu kapan dia dikatakan bermutu. Nah, dari konsumen sendiri, penekanannya itu ada pada apakah barang dan jasa itu menimbulkan rasa puas. Nah, rasa puas ini tampak di dalam atau nyata dalam ya keramahan petugas, kelancaran pelayanan, daya tanggap terhadap kebutuhan pasien atau kebutuhan pelanggan, kemudian adanya jaminan bahwa layanan itu dapat diterima, layanan itu dapat diakses, dan sebagainya. Jadi dari sisi pemakai atau konsumen, ya mereka penekanannya kepada ini. Jadi suatu barang itu dikatakan bermutu bila menimbulkan rasa puas. Nah, berbeda halnya dengan penyelenggara atau provider atau organisasi yang menyediakan. Khusus di kesehatan, sesuatu dikatakan bermutu, barang dan jasa dikatakan bermutu, jika tata cara penyelenggaraannya sempurna, terpenuhi standar input, proses, output dalam organisasi, termasuk standar profesi ketenagaan kesehatan. Nah, di sini memang terpenuhinya standar itu tentu disesuaikan dengan perkembangan ilmu,
ilmu-ilmu kesehatan, kedokteran, ya, etika profesi tenaga kesehatan, dan juga standar pelayanan yang mungkin dirumuskan oleh pemerintah gitu ya. Jadi dari sisi provider, penekanannya bukan pada rasa puas, tapi penekanannya pada keterpenuhan standar. Bagaimana dengan donatur atau penyandang dana yang menggelontorkan sejumlah uangnya untuk berinvestasi di organisasi? Nah, mereka memandang suatu barang dan jasa itu bermutu jika di dalam produksinya itu terjadi efisiensi penggunaan dana. Dan di ujungnya ada keuntungan bagi mereka yang sudah melakukan investasi. Dan kata lain tidak ada kerugian. Gitu ya. Dana-dana yang mereka investasikan itu betul-betul penggunaannya sesuai wajah. Ya. Kemudian organisasi juga mengalami peningkatan produktivitas. Nah, bagi penyandang dana, tekanan soal mutunya ya ke arah sana. Nah, berbeda lagi dengan lingkungan secara umum. Ya. Suatu barang dan jasa dikatakan bermutu bila organisasi yang memproduksi barang dan jasa itu tetap hidup. Organisasinya tidak berhenti beroperasi. Berarti mutu dari sisi lingkungan adalah kontinuitas. Ya. Ada kesinambungan, ada hubungan timbal balik, ada simbiosis mutualisme ya, antara lingkungan dengan organisasi, lingkungan dan juga personel-personel yang ada di dalam. Intinya organisasi tetap hidup, organisasi tidak boleh berhenti. Nah, inilah perbedaan penekanan soal mutu. Jadi dari sisi konsumen, penekanannya pada rasa puas, dari sisi provider, tata cara penyelenggaraan yang sempurna, yang sesuai dengan standar dan etika profesi, dari penyandang dana, bila produksi barang dan jasanya itu efisien. Dan dari sisi lingkungan, adanya kesinambungan pelayanannya. Organisasi tidak boleh mati. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan? Ya, tentu ini ada keunikannya ya. Jadi bicara tentang mutu pelayanan kesehatan, ada keunikan dibanding dengan layanan-layanan yang lain. Keunikannya di mana? Ya, kita tahu kalau di organisasi pelayanan kesehatan itu ada banyak sekali profesi yang bekerja untuk melayani satu diagnosa penyakit saja harus ada kerjasama dokter, perawat, analis di laboratorium, promkes, dan sebagainya. Ya, untuk nanti bisa memperbaiki keadaan dari pasien. Nah, oleh karena itu, mutu pelayanan kesehatannya didefinisikan berkaitan atau mencakup dua hal. Ya. Yang pertama itu harus menimbulkan kepuasan. Karena bagaimanapun juga layanan kesehatan itu melayani orang. Orang ini punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang kedua, sesuai kode etik profesi dan standar pelayanan yang ditetapkan. Jadi mutu pelayanan kesehatan itulah kesempurnaan atau tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang di satu sisi menimbulkan kepuasan bagi penggunanya atau pasien atau konsumen, dan di sisi yang lain penyelenggaraannya juga sesuai kode etik profesi dan standar pelayanan nasional yang ditetapkan. Tidak bisa hanya menimbulkan kepuasan tetapi tidak sesuai dengan kode etik. Tidak bisa juga mutu itu hanya kepatuhan terhadap kode etik dan standar pelayanan dan tidak menimbulkan kepuasan. Dua-duanya harus ada. Menimbulkan kepuasan dan juga tata cara penyelenggaraannya sesuai kode etik profesi dan standar pelayanan yang ditetapkan. Nah, dari definisi ini teman-teman sekalian ya satu saat nanti kalau kita berhadapan dengan masalah mutu ya di sektor kesehatan, kita harus pandai-pandai melihat dia ada di mana. Di level atau di tingkat konsumen, tentu mereka adalah orang-orang yang mengkonsumsi barang atau jasa atau menggunakan layanan kesehatan. Yang mereka rasakan itu ya puas atau tidak puas, atau ada perubahan atau tidak dalam derajat kesehatannya. Nah, ini dulu yang dilihat. Masalah mutunya apa? Banyak komplain kah? Kepuasannya, tingkat kepuasan masyarakatnya sudah di angka berapa dan seterusnya. Kalau di sini bermasalah, ya patut kita menduga ada masalah di inputnya, mungkin SDM yang melayaninya kurang baik, atau kurang berpengetahuan, kurang skill, atau anggarannya yang kurang, atau metodenya yang keliru, sarananya yang tidak memadai, atau bisa juga fungsi-fungsi manajemen
tidak dilaksanakan secara ketat, ya. Perencanaannya asal-asal, pengorganisasiannya juga tidak jelas, banyak tugas yang tidak terbagi habis, pelaksanaannya juga tidak diawasi, tidak ada komunikasi. Demikian pula pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau terjadi masalah di sini ya, besar kemungkinan ini akan muncul masalah mutu pelayanan yang pasien tidak puas, ya, dan juga banyak komplain. Gitu. Jadi kalau ada masalah mutu, ya patut diduga kalau kita ikuti atau cari tahu di dalam organisasi, mungkin ada masalah di input, masalah di proses, dan juga masalah di output. Nah, khusus pada bagian ini, di dalam organisasi, memang ini sifatnya multidimensi. Ya, tentu uh, ukuran mutu dari sisi provider, ya banyak aspek, ya, bukan hanya satu aspek. Kalau di konsumen ini kan dia tinggal merasakan saja, merasakan apa yang diberikan atau layanan apa yang diberikan. Nah, di sisi ini bukan soal multidimensinya, tapi lebih kepada subjektivitasnya. Memang subjektivitasnya ada dalam berbagai ukuran juga, ya. Kalau nanti teman-teman baca bukunya para suraman tentang dimensi-dimensi kepuasan misalnya, itu kan ada banyak juga. Tapi sisi subjektivitasnya ini, ya, ini yang sangat kuat kalau di level konsumen ini, ya, masalah mutunya ini. Kalau di penyelenggara providernya ini lebih kepada dimensi-dimensi dari mutu itu sendiri, ya, yang sangat banyak. Nanti kita lihat, ya, dimensinya apa saja. Oke teman-teman, nah ini dimensi yang dimaksud ini, ya. Kalau kita ikut pendapat dari Profesor David Garvin, ya, ini memang dia menulisnya itu sekitar tahun 1987, ya. Barang dan jasa apapun, ya, ada variabel-variabel atau ukuran-ukuran untuk menilai dia itu bermutu atau tidak. Nah, ukuran-ukuran ini bisa dipakai secara serentak, bisa juga tidak dipakai secara serentak. Ada orang yang hanya ambil satu dimensi saja untuk mengukur mutu. Ada yang mengambil 2 atau 3 dimensi. Nah, dimensi-dimensinya seperti apa? Ini mencakup barang atau barang dan jasa, ya, bukan hanya jasa saja. Kalau di kesehatan memang lebih banyak jasanya daripada barangnya. Tapi kita pelajari dulu, ya, yang umum. Apa saja dimensi atau ukuran dalam menilai mutu suatu produk. Yang pertama, ukuran yang dipakai untuk menilai mutu itu dilihat dari kinerjanya. Kinerja ini baik kinerja barang maupun kinerja jasa pelayanannya. Ukuran kedua, ini juga sering dipakai dalam menilai suatu mutu, ya. Fitur. Fitur ini maksudnya aspek sekunder. Jadi dia bukan yang utama. Gitu. Aspek sekunder. Nah, apakah fitur yang ada di dalam satu barang atau jasa itu benar-benar bisa melengkapi fungsi dasar dari produk? Saya kasih contoh misalnya mobil. Mobil itu kan sebagai alat transportasi memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bisa jadi di mobil itu ada tambahan fitur-fitur lain, ya. Entah itu AC-nya, entah itu apa namanya, sound systemnya, masih banyak aspeknya. Nah, kelengkapan fitur ini juga dianggap sebagai ukuran untuk menilai suatu mutu atau kualitas dari produknya. Nah, ukuran lain yang juga dipakai dalam menilai mutu adalah reliabilitas. Jadi, reliabilitas ini merujuk pada kemungkinan suatu produk itu tidak berfungsi atau gagal dalam jangka waktu tertentu. Nah, orang-orang itu menilai begini untuk reliabilitas. Semakin banyak peluang dia gagal dalam jangka waktu tertentu, ya, atau tidak mampu beroperasi, gitu, ya, semakin tidak reliable. Nah, semakin tidak reliable, ya berarti menurun mutunya. Gitu. Kemudian kesesuaian. Nah, umumnya dalam memproduksi barang dan jasa ada aturan-aturan umum atau spek-spek umum begitu yang sudah ditetapkan oleh negara atau oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, untuk menilai mutu kadang-kadang dipakai juga variabel ini atau ukuran ini, ya. Sejauh mana suatu produk itu memenuhi standar yang umum tadi. Jadi kalau di standar HP flagship misalnya harus anti air, ya.
punya IP68 gitu ya, IP68 gitu. Nah, semakin sesuai suatu desain produk dengan standar umum untuk misalnya tadi handphone flagship tadi, ya berarti dia semakin bermutu. Nah, itu maksudnya ya, penggunaan ukuran kesesuaian ini. Kemudian ukuran lain yang dipakai dalam menilai mutu adalah durabilitas. Ini berkaitan dengan umur suatu produk. Biasanya orang akan menilai bahwa dia itu berkualitas kalau umurnya panjang. Tapi kalau umurnya pendek, itu dianggap barang yang tidak bermutu. Nah, ini ukuran yang juga orang sering pakai untuk menilai mutu suatu barang dari sisi durabilitasnya. Yang kelima, yang keenam ya, yang keenam maksudnya kemampuan melayani. Jadi bisa jadi barang, bisa jadi juga jasa. Ini merujuk pada kecepatan, ya, kesopanan kalau orang yang memberikan jasa, kompetensi, dan juga kemudahan perbaikan kalau untuk barang. Jadi semakin barang itu cepat dalam melayani kebutuhan pelanggan atau semakin sopan seorang pemberi jasa, semakin tinggi kompetensinya, atau kalau barang semakin mudah untuk diperbaiki, ada service center dan segala macam, maka dia semakin bermutu. Sebaliknya makin tidak cepat, tidak sopan dalam melayani, kompetensinya juga biasa-biasa, ini dianggap sebagai ya barang dan jasa yang tidak bermutu. Jadi dilihat dari sisi kemampuan melayani. Nah, yang berikut lagi yang menjadi ukurannya dalam menilai mutu suatu barang atau jasa adalah estetikanya. Memang ini sangat subjektif ya. Jadi banyak orang menggunakan ukuran estetika nih. Produk itu terlihat atau tidak. Kalau terlihat good looking atau tidak. Tampil bagus, warnanya oke ya. Kalau misalnya punya fungsi tertentu terasa tidak fungsinya ya. Kalau misalnya langsung digunakan. Atau kalau berupa suara misalnya terdengar atau tidak, suaranya enak didengar atau tidak gitu. Nah, terasa berbau atau tidak, ini bergantung memang pada jenisnya, apakah barang atau jasa. Nah, estetika biasanya sangat subjektif dan melibatkan penilaian pribadi yang lebih banyak dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang dipakai sebelumnya, misalnya kinerja, reliabilitas, dan durabilitas tadi. Kemudian yang terakhir adalah persepsi kualitas. Ini juga variabel yang ya sering dipakai dalam menilai mutu atau kualitas. Persepsi ini maksudnya apa yang tertanam di dalam pikiran konsumen terkait dengan produk itu. Jadi di sini bicara reputasi produk atau reputasi barang dan jasa. Kadang-kadang orang sudah terlanjur melihat atau mencintai suatu produk, jadi sudah ada konsep dalam pemikirannya bahwa itu bermutu. Nah, ukuran persepsi kualitas ini juga sering dipakai dalam menilai mutu atau kualitas. Jadi kurang lebih ada 8 dimensi atau ukuran dalam menilai mutu atau kualitas ya, dari Profesor David Gervin dari Harvard University. Bisa jadi ada orang yang menggunakan semuanya untuk menilai langsung satu produk, ada juga yang hanya mungkin menggunakan satu dimensi saja dan tidak menggunakan dimensi yang lain. Misalnya ya, hanya gunakan estetika, oh dia bermutu tuh kalau kelihatan cantik. Nah, dia tidak lagi menggunakan ukuran misalnya kinerja atau ukuran durabilitas misalnya, atau persepsi tentang kualitas. Dan macam-macam ya. Ya, kalau di bagian sini ya ada tergantung pilihan masing-masing orang. Nah, bagaimana dengan dimensi atau ukuran dalam menilai mutu pelayanan kesehatan ya? Nah, di sini saya bagikan kepada teman-teman ini dari WHO ya, tahun 2006. WHO ini lembaga PBB yang mengurusi di bidang kesehatan. Nah, dimensi apa saja yang dipakai dalam menilai kualitas layanan kesehatan? Yang pertama itu efektivitas ya. Jadi dilihat dari sisi efektivitasnya. Semakin suatu layanan itu berbasis bukti, artinya menggunakan teori ilmiah yang terbaru atau yang paling bagus begitu metodenya yang sudah terbukti, semakin bermutu suatu layanan. Semakin layanan itu meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat,
ya semakin bermutu layanan itu. Semakin layanan itu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, menjawab kebutuhan pelanggan, berarti dia semakin bermutu. Ini ukuran pertama yang dipakai dalam menilai mutu. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ya artinya semakin layanan itu menggunakan sumber daya yang sedikit untuk menghasilkan output yang besar atau impact yang lebih besar, ya dianggap semakin bermutu. Ya di sana terjadi efisiensi, tidak ada pemborosan. Benar-benar satu unit itu digunakan secara maksimal bisa menghasilkan ya tambahan-tambahan unit tertentu hanya dengan modal yang kecil atau modal yang sedikit. Jadi itu dimensi kedua. Dimensi ketiga soal akses. Jadi orang menilai sesuatu itu bermutu atau tidak lihat dulu dari sisi akses. Ini tepat waktu tidak nih? Kemudian apakah dia tersedia sepanjang hari atau tersedia hanya beberapa jam? Misalnya puskesmas hanya buka sampai jam 12 sampai jam 2. Selanjutnya dia tidak buka. Berarti ini tidak berkualitas layanan ini misalnya ya. Yang lebih berkualitas mungkin yang open 24 jam ya. Kemudian dari sisi geografis juga artinya bisa dijangkau. Layanan kesehatan menjadi tidak bermutu ketika dia sulit sekali dijangkau. Kemudian soal keterampilan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan medis. Ya, artinya kalau seseorang ingin pergi ke vaskes, di sana tidak tersedia tenaga kesehatan yang bisa membantunya. Nah, berarti di sini kan sumber daya yang tersedia itu tidak sesuai dengan kebutuhan medis. Dia memang mengakses, tetapi dia tidak dapat layanannya karena tidak tersedia sumber daya tadi. Ini juga mempengaruhi. Ya. Kalau kita menilai dari dimensi aksesnya. Nah, dimensi yang lain apa? Penerimaan. Nah, penerimaan ini lebih kepada layanan yang berpusat pada pasien. Kadang-kadang orang menilai mutu itu juga berdasarkan ini apa ya? Variabel ini atau dimensi ini. Semakin dia berpusat pada pasien, semakin dia memperhatikan preferensi atau kesukaan atau aspirasi dari pasien atau pengguna layanan, ya dia dianggap semakin bermutu. Sebaliknya, jika tidak berpusat pada pasiennya, orang akan menilai bahwa itu ya tidak bermutu. Yang berikut adalah keadilan. Jadi, kalau suatu layanan itu mendiskriminasi orang dari sisi jenis kelamin, ras, etnis, lokasi geografis, atau suatu sosial ekonomi, ini pasti tidak bermutu. Jadi semakin tidak terjadi diskriminasi, layanan itu standar, semua sama, semua tidak membeda-bedakan, berarti semakin bermutu. Kalau kita nilai dari dimensi keadilannya. Lalu dimensi apa lagi ya? Dimensi yang terakhir menurut WHO adalah keamanan. Jadi kita bisa menilai mutu suatu layanan itu dari sisi keamanan. Apakah layanan itu meminimalkan risiko dan bahaya bagi pengguna layanan atau tidak? Kalau dia beresiko atau resikonya tidak bisa diminimalkan dan potensi bahayanya tinggi, nah ini dianggap sebagai tidak bermutu. Nah, sama dengan yang dikemukakan oleh Profesor David tadi. Dimensi atau ukuran mutu dalam menilai kualitas layanan kesehatan itu juga ya ada orang yang menggunakan 1-2 dimensi, ada yang menggunakan seluruhnya. Bahkan mungkin ada yang juga menambahkan dimensi-dimensi lain untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Nah, saat action di lapangan atau kalau kita misalnya terlibat di dalam upaya penilaian mutu layanan publik, termasuk di dalamnya layanan kesehatan, kita mesti berhati-hati. Kita rumuskan betul dimensi apa yang kita mau pakai untuk menilai mutu ini. Apakah efektivitas, apakah efisiensi, apakah akses, atau berpusat pada pasien, keadilan, keamanan. Ya, atau hanya 1-2. Atau semuanya. Ya, lagi-lagi ini pilihan. Ya. Oke, teman-teman. Kita sudah bahas 5 hal ya. Mulai dari yang pertama tentang elemen-elemen yang penting dalam suatu sistem manajemen mutu, ada input, proses, dan lingkungan.
Kita juga sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan mutu. Itu merujuk pada tingkat kesempurnaan, keunggulan, bebas dari cacat, kemudian apalagi ya, mampu memuaskan kebutuhan. Ya, itu definisi mutu. Kapan sesuatu dikatakan bermutu? Titik tekannya beda-beda. Dari sisi konsumen adalah rasa puas. Dari sisi penyelenggara tentu kepatuhan terhadap standar atau etika profesi. Dari sisi penyandang dana tentu lebih kepada efisiensi. Kalau bisa dana itu digunakan sewajarnya dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dari sisi lingkungan ya tentu ada kesinambungan. Suatu organisasi yang bermutu ya kalau dia bisa menjamin kesinambungan tadi. Jadi ada satu proses yang terus menerus. Kemudian kita juga sudah uh, bahas tadi ya atau sudah pelajari bersama apa pengertian mutu pelayanan kesehatan. Di dalamnya harus mencakup dua hal ya. Memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari pengguna layanan dan juga harus sesuai dengan kode etik profesi atau standar pelayanan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ini adalah dimensi atau ukuran. Tadi ada 8 dimensi menurut Profesor David Garvin, kemudian ada 6 dimensi berdasarkan WHO. Tentang dimensi mana yang dipakai itu dikembalikan kepada ya kita mungkin ketika suatu saat berinteraksi secara langsung dalam meningkatkan mutu pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan. Ya. Nah hari ini dari saya itu saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, kalau dianggap bermanfaat, silakan nanti di-share video ini. Tapi kalau dianggap tidak bermanfaat, ya cukup sebagai pengetahuan saja. Ya, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.